Konflik kemanusiaan masih terjadi di Gaza, skala upaya pun terus digencarkan agar serangan Israel ke Gaza dihentikan, termasuk juga upaya gencatan senjata agar bisa membuka pintu masuk bagi bantuan kemanusiaan serta proses evakuasi sipil yang terdampak konflik berdarah tersebut dan bagaimana meredam ketegangan militer di Gaza agar tidak semakin memperdalam bencana kemanusiaan. Kita bahas lebih dalam secara virtual tersambung sama Dina Prapto Raharjo, founder Sinergi Polisi. Selamat malam Mbak Dina, apa kabar Mbak? Kabar baik, selamat malam Mas Ferdi. Ya, terima kasih Mbak Dina sudah bergabung. Mbak Dina gini, sebelum kita kemudian membahas bagaimana desakan untuk gencatan senjata dari masyarakat internasional khususnya ya di demo-demo yang kita lihat di sejumlah negara, tapi kita ingin memahami dulu dan ingin mencari tahu dulu dari Anda punya catatan apa soal konflik di Gaza ini? Karena kenapa ini penting? Ini mendudukkan pikiran sebagian publik awam yang masih terbelah begitu ya, mengatakan bahwa ini adalah konflik agama. Menjelaskan ini bagaimana Mbak Dina? Terima kasih, ini poin yang baik sekali dari CNN, memberi ruang kita bicara soal bukan hanya sejarah ya, tetapi bagaimana kalau kita sampai melupakan sejarah, kita bisa terbawa dalam narasi yang keliru. Kalau kita bicara soal perang antara Israel Palestina, intinya ini perang melawan kolonialisme Barat. Pemberontakan Arab terhadap Barat, negara-negara Arab terhadap Barat, yang dari waktu ke waktu kemudian berubah menjadi perang geopolitik. Ada faktor perang dingin, Soviet melawan Amerika Serikat, yang mengubah juga konstelasi hubungan antar negara di Timur Tengah. Kemudian perang sumber daya alam, minyak dan gas. Dan kemudian juga ada relasi antara Inggris dengan Amerika Serikat di Timur Tengah yang intinya itu juga perang eksistensial ya antara Amerika Serikat, Inggris, Israel tentunya melawan kelompok-kelompok Arab yang kemudian membentuk front baru. Jadi kalau kita melihat isu ini, saya sama sekali tidak melihat faktor agama itu menjadi faktor yang signifikan untuk kita bahas gitu. Agama digunakan oleh sejumlah pihak untuk mendapatkan dukungan buat kepentingan kelompoknya. Jadi bukan untuk kepentingan membentuk two state ya, dua negara di Israel Palestina sebagai solusi yang waktu itu sudah dibicarakan bersama PBB sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sejarahnya persisnya, itu kita harus lihat di November 1917. Jadi inti dari segala hal ini adalah saat Inggris membangun komitmen kepada orang-orang Yahudi yang ada di Inggris untuk pulang ke Palestina yang waktu itu dipegang oleh isinya orang-orang Arab di Palestina, dan Inggris berjanji untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Itu namanya deklarasi Balfour waktu itu. Dan Inggris dengan segala kekuatannya berusaha atau menjanjikan gerakan Zionis waktu itu. Ya. Jadi mengambil alih wilayah yang waktu itu dipegang oleh Palestina dan memfasilitasi migrasi massal orang-orang Yahudi. Dan gerakan ini semakin besar sesudah Nazi di Eropa mengalami genosida. Dan tentu saja Palestina melawan ya, dan lahirlah pemberontakan-pemberontakan di sana. Selama bertahun-tahun Inggris mengerahkan senjata, di sana juga korbannya luar biasa, sama seperti yang kita lihat sekarang. Senjata diimpor diam-diam, puluhan ribu orang dibunuh, nggak terhitung juga yang terluka. Dan selama masa itu, Inggris melindungi kelompok-kelompok Yahudi pindah dari Inggris dan berbagai belahan lain di Eropa, dan untuk bermukim di Palestina. Nah pada saat itu PBB juga buntu, yang diadopsi sebagai resolusi sebatas bagi ya wilayahnya Palestina menjadi wilayah Arab sama Yahudi gitu. Palestina tentunya melawan ya pada masa itu. Jadi mereka berusaha membangun aliansi dengan negara-negara lain di Arab. Bahkan Yordania waktu itu membantu membentuk pemerintahan administratif di tepi barat. Kemudian kelompok Liberation Palestine ya, organisasi liberalisasi Palestina terbentuk yang dipimpin oleh Yasser Arafat.
Dari situ lahir kelompok Fatah. Ya. Jadi ada momen-momen tahun 60-an itu bahkan Israel bentuknya belum seperti negara yang sekarang, partai-partai politiknya belum seperti sekarang. Jadi tapi karena masalah ini berlarut-larut, kita bisa lihat pada akhirnya muncul tempat yang lebih mapan buat Israel, mereka makin besar posisinya, dalamnya juga partai politiknya itu semakin banyak, sekarang ada 13 partai politik, sementara Palestina itu semakin kurus gitu. Dan sejak tahun 80-an, kelompok yang ekstrim, yakni Hamas, itu muncul. Dan ini bersamaan dengan kondisi geopolitik yang berkembang di Timur Tengah waktu itu, gerakan Intifada, melawan lagi-lagi gerakan Amerika Serikat yang berusaha mencegah peran komunisme masuk ke Timur Tengah. Jadi sejarah dari lahirnya Hamas yang kita lihat hari ini pun itu nggak ada hubungannya dengan agama. Di sana kaitannya lebih ke soal mencoba mencegah masuknya pengaruh Soviet di Timur Tengah. Dan pada momen itu sudah terjadi perubahan politik di dalam negeri Iran maupun di dalam negeri negara-negara koalisinya Amerika Serikat waktu itu. Karena Amerika Serikat dulu koalisinya sebenarnya Iran. Iran, Irak itu adalah mitra mereka untuk melawan komunisme. Tapi karena ada perubahan politik di dalam negeri Iran, Irak, pecah gitu. Jadi ya saya mengajak kita melihat ya bahwa isunya bukan agama. Tapi memang di dalam negeri Israel sama Palestina, akhirnya tumbuh kelompok-kelompok yang mengusung ideologi agama, termasuk kelompok yang dikelola sekarang oleh Netanyahu ya, Perdana Menteri Netanyahu di Israel, itu juga mengedepankan koalisi yang mayoritasnya right wing, sayap kanan. Lalu yang di sebelah kiri itu tidak dominan lagi begitu. Jadi sejarahnya sekali lagi bukan soal agama. Oke, kalau kita hubungkan dengan konteks hari ini, kita tahu bahwa kemudian ada Zionis, ada Yahudi begitu. Tapi kita melihat bahwa penolakan terhadap agresi Israel ini ke Palestina ini juga ditentang oleh etnis Yahudi sendiri. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, kita bisa lihat dari komposisi partai politik yang ada sekarang di parlemennya Israel. Saya tadi kasih satu gambar ya ke CNN sebelumnya untuk bisa lihat komposisi dari 120 kursi di Knesset, parlemennya Israel. Dominasinya di situ adalah partai sayap kanan. Tetapi dia sebenarnya dari segi jumlah partai bukan yang terbanyak. Hanya saja pada saat ini mereka memenangkan lebih banyak suara. Jadi ada kelompok yang sebenarnya masih pro terhadap two-state solution. Itu ada kelompok partai buruh, partai partai-partai blue and white, partai joint list, partai Israel Beitenu itu masih pro terhadap two-state solution. Artinya Israel sendiri terbelah. Dan ini satu momok sebenarnya di Israel saat ini. Sebelum kejadian Netanyahu dipilih kembali dalam pemilu 2022, kita masih ingat Israel itu alami kebuntuan politik. Jadi meskipun Netanyahu ini kan sempat kena kasus ini ya, korupsi ya. Itu satu cara untuk mendongkel dia keluar dari politik karena dia satu-satunya Perdana Menteri Israel yang bertokol paling lama Israel. Partai-partai yang lain juga kurang suka dengan kehadiran dia ya, terutama yang di sayap kiri. Tapi kenyataannya belum ada orang di Israel yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, antara yang sayap kiri dan sayap kanan. Buntu itu selama bertahun-tahun, tidak bisa menghasilkan kesepakatan yang ujung-ujungnya pemerintahan di Israel itu nggak berjalan dengan efektif. Jadi buat sayap kiri ini momok memang menakutkan sekali melihat Netanyahu berhasil membentuk sayap kanan yang cukup solid dan muncul lagi kelompok-kelompok yang sangat ekstrim kanan di Israel. Jadi kalau dilihat dari posisi ini, sekali lagi di dalam Israel sendiri itu sebenarnya ada kelompok-kelompok yang tidak ekstrim, kelompok-kelompok yang pro terhadap adanya dua negara di satu wilayah,
dan memberi tempat pada Palestina sesuai kesepakatan di PBB. Di Palestina sendiri jelas tidak semua mendukung Hamas. Hamas itu adalah kelompok yang memang mengedepankan cara-cara militeristik, cara kekerasan tanpa negosiasi. Posisinya memang dari awal seperti itu. Dan kebetulan Gaza itu adalah basis terkuat Hamas. Jadi, tapi kan masih ada Fatah di West Bank ya, di tepi barat. Jadi lagi-lagi di dalam kubu Palestina sendiri ini bukan masalah agama. Di sana juga pertentangannya itu adalah soal cara berhadapan dengan kolonialisme yang semakin sulit dilawan dari pihak Israel. Oke, Mbak Dina, kalau sudah begini artinya kemudian perlu banyak upaya begitu ya yang akan dilakukan dari seluruh dunia mungkin termasuk para pemimpin dunia ini untuk menyamakan suaranya, bagaimana memberikan dan menyelamatkan Gaza hari ini, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan ada jeda kemanusiaan untuk memungkinkan paling tidak memasukkan dulu akses bantuan dan juga mengevakuasi atau menyelamatkan sipil yang terdampak. Apakah kemudian langkah atau resolusi dari Dewan PBB ini yang sifatnya tidak mengikat secara hukum, tapi memiliki bobot politik dan moral, ini bisa membantu agresi ini bisa paling tidak berhenti atau gencatan senjata terjadi? Resolusi Dewan Keamanan PBB itu sayangnya sejak dari permintaan kita banyak negara ya untuk melakukan reformasi di PBB, itu sifatnya semakin tidak mengikat. Jadi dia lebih berfungsi untuk memetakan apa sih yang diinginkan oleh negara-negara dunia terhadap satu masalah. Kata kuncinya itu sebenarnya di apa yang dituntut. Yang dituntut di sini sangat minim ya, bahkan tidak terkait sama sekali soal two-state solution, tidak ada kaitannya dengan upaya untuk mendukung Palestina keluar dari kolonialisme Israel misalnya, tapi semakin minim. Kalau dilihat lagi tadi resolusi PBB yang sebelumnya, itu kan kaitannya soal two-state solution. Sekarang semakin minim, orang nggak bicara lagi soal itu, tapi yang penting ada kegiatan humanitarian lah yang masuk ke sana. Jadi menurut saya memang kita harus waspada, sekaligus juga peka terhadap kondisi geopolitik yang berkembang. Kalau saya mau soroti posisinya Amerika ya di sini ya, mungkin itu berguna untuk kita karena menurut saya di sini sejak perjanjian Oslo gagal, perjanjian Oslo ini kan lahir sejak Perang Dingin selesai ya. Amerika mengambil inisiatif, sudah gugur si Soviet Union, Uni Soviet, maka lakukanlah negosiasi ini. Dan kebetulan pada saat itu Israel dipegang oleh kelompok buruh yang relatif lebih moderat lah ya, lebih memberi tempat, ruang untuk gerakan-gerakan kemanusiaan. Tapi sayangnya pada saat perjanjian Oslo itu ditandatangani, pemimpin dari Partai Buruh dibunuh kan, Yitzhak Rabin. Dan di situ Amerika sebagai sekutu dari Amerika Serikat sebagai sekutu dari Inggris yang mensponsori gerakan Zionisme itu kemudian jadi gamang. Dan kita lihat pasca Presiden Clinton yang waktu itu menggawangi perjanjian Oslo, datanglah si George Bush. Presiden George Bush kan mengalami 9/11 ya. Jadi di situ dia masuk ke isu war on terror. Dan di situ lawan dari teroris-teroris itu dia kedepankan isu Arab. Nah, Trump kembali berusaha untuk jadi pahlawan perdamaian di situ yang gagal dilakukan pada masa Obama. Saya sempat berkunjung ke Israel Palestina di 2013 pada masa Obama. Mereka berusaha untuk menghidupkan suasana damai, negosiasi antara kedua pihak. Tapi masalahnya, saya masih melihat Amerika Serikat sendiri gamang waktu itu. Nggak yakin bahwa posisi politik di dalam negeri Israel itu kondusif. Jadi lagi-lagi yang dilihat selalu Israelnya. Jadi ketika Trump masuk menjadi pemimpin di Amerika Serikat, dia ingin jadi pahlawan perdamaian kan. Kita lihat negara-negara yang dianggap bisa lebih pragmatis, membawa pundi-pundi proyek dibawa untuk Amerika Serikat, itu dikumpulkan. Kemudian engage, dilibatkan
untuk cara lagi nih soal perdamaian, tapi dalam konsep yang ada di benaknya Amerika Serikat. Oke. Tapi yang paling mengejutkan di sini kan kemudian langsung de facto ya dibuat Yerusalem menjadi ibu kota dari Israel. Ya. Jadi di situ kelihatan, wah ternyata niatnya sama sekali bukan untuk perdamaian. Oke. Dan saat ini kita lihat Biden terlanjur basah ya, mendepankan cara-cara yang reaktif, militeristik di tingkat hubungan internasional untuk menyelesaikan aneka masalah geopolitik yang intinya itu berusaha mencari posisi baru lah untuk Amerika Serikat karena secara internasional posisinya turun gitu. Jadi di situ kita perlu menempatkan isu Israel Palestina juga di sini. Jadi bukan cuman di PBB itu tidak imun ya dari geopolitik posisi Amerika Serikat di dunia. Oke, baik Mbak Dina, kita berharap ada jalan terbaik begitu ya, termasuk juga gencatan senjata kemanusiaan agar tidak ada lagi jatuh korban dari agresi militer Israel ke Palestina. Terima kasih Dina Prapto Raharja, co-founder Sinergi Policy sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News malam ini. Salam sehat Mbak Dina.